kalian akan jongkok. Tapi saya bisa lompat. Gak perlu loncat, tapi yang penting bergerak. Oke, Bu. Semangat ya. Yang kita akan lebih banyak bergerak. Ya. Pada suatu hari, saya pasti akan terjatuh. Tapi saya bisa bangkit lagi. Kemudian saya kembali terjatuh. Saya bangkit lagi, terjatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi. Saya semakin terjatuh, tapi saya bisa bangkit lagi. Jadi kemarin itu ibu kan pelatihannya belajar selama 4 hari. Boleh itu lagi. Apa perasaan kalian? Ada yang bisa ini? Kaki, ada lagi. Hati fokusan, Bu. Mus-musan. Apa yang bisa kalian esensi yang bisa kalian ambil dari gerak tadi? Fokus. Fokus, selain fokus? Konsisten. Apa lagi? Semuanya tepat, semuanya benar. Tapi ada satu esensi yang harus kalian capek kan tadi kan? Bisa naik nggak? Bisa. Tetap bisa naik kan? Gimana caranya Pak? Artinya setiap orang akan jatuh, tetapi mereka pasti akan jadi kemarin ibu belajar lagi 4 hari. Ibu belajar hal yang sangat luar biasa. Makanya ibu mau memberikan oleh-oleh khususnya di kelas ini tentang salah satu ibu mendalami 7 jurus. Di BK itu ada 7 jurus. Salah satunya akan ibu informasikan ke kalian. Jurus yang pertama itu kenali potensi. Jurus yang kedua itu kelola emosi. Yang ketiga tumbuhkan resiliensi. Yang motivasi. Jadi salah satunya ibu akan menjelaskan tentang tumbuhkan resiliensi. Sebelumnya ibu mau kelas ini belajar tentang 7 jurus BK hebat yang sudah dirangkum sama pemerintah melalui lagu Buyok. Nanti kita akan buat videonya ya. Ini ada saksinya.
Ada kata apa ya? Sekarang yang satu mana? Satu di sini. Kalian bikin meja dari satu kelompok gitu. Ya? Ya enggak, yang dua terus yang dua boleh di belakangnya. Ini kelompok harus punya ketua dan yang menulis ya. Yang menulis yang penanya lembar kerja kertas satu dan pen. Ketua kelompoknya Begitu dah. instruksinya adalah kalian membangun menara. Kalian bikin menara dari kaca itu dengan bantuan notif ini. Kalian boleh minta sama ibu, suruh perwakilannya minta sebanyak apa. Pokoknya bikin jadi menara aja. Kan bisa tapi Yang dinilai yang paling tinggi. Hah? Bikin aja dulu. Coba bikin aja dulu. Waktunya 15 menit. Waktunya 15 menit. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat.
lingkungan sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta
bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman Terjadi. dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan,
Siapa, Pak? Ini malah bukan ini yang kuat, Kita mulai ya dengan kelompok 5. Ayo kita lihat sini. Siapa teman itu adalah berusaha merobohkan tanpa menyentuh. Iya. Pakai betul-betul. Teman itu apa? Oh, kuat, kuat. Ditiup, dikipas. Pokoknya harus Bu, jangan dekat, Bu. kuat-kuat lah. Kalau dia jangan saya dia roboh yang Oh, Aidan. dan bersahabat mendidik dengan gunakan 7 jurus kenali potensi emosi tumbuhkan resiliensi konsistensi membangun kolaborasi mengenal situasi bersama ayo kita wujudkan mendidik dengan tulus gunakan 7 jurus Silakan kalian tulis refleksinya. Ya, yang pertama. Tadi kalian menaranya roboh kan? Tuh. Ketika menara kalian goyang atau roboh, bagaimana perasaan kalian? Dan apa perasaan yang muncul dari dalam diri atau kelompok? Kemudian yang kedua, apa pelajaran paling berharga tentang resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing? Tadi ada tuh Ibu. Ini Ibu contohkan ya. Kelompok 4. Ibu instruksinya tadi apa? Bangun apa? Menara. Menara tuh gini ya. Jembatan dulu. Jembatan saja. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 itu menunjukkan bahwa sesuatu yang jatuh tidak akan roboh. Pasti ada kemungkinan berapa persen itu tidak akan roboh sampai habis. Yes. Iya, di kalian. Silakan kalian tulis refleksinya nih. Yang poin ketiga, di luar permainan ini coba kalian pikirkan pengalaman di kehidupan di mana kalian merasa paling terpuruk atau terjatuh dan bagaimana kalian merespon situasi tersebut. Boleh diskusi dengan kelompoknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 3 akan mewakilkan kelompok saya untuk membaca hasil diskusi dari kelompok kami dari soal-soal di depan. Yang pertama, ketika menara kalian goyah atau roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa perasaan yang muncul dari dalam diri atau kelompok? Nah, jawaban dari kami, perasaan kami saat membuat menara dan roboh, perasaan kami campur aduk, ada perasaan sedih, kesal, dan hampir putus asa. Karena fondasi yang kami buat belum sesuai dengan ekspektasi kami. Tetapi, itu tidak menghancurkan semangat kami untuk terus mencoba. Yang nomor 2, apa pelajaran paling berharga tentang esensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing? Jawaban dari kelompok kami, pelajaran berharga untuk kami yaitu untuk tidak berputus asa sekalipun, dan kita harus tetap percaya diri untuk terus mencoba dan selalu belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Dan yang terakhir, nomor 3, di luar permainan ini coba pikirkan pengalaman di kehidupan di mana kalian pernah merasa menara kalian roboh dan bagaimana kalian merespon situasi itu. Nah, jawaban dari kelompok kami nomor 3, pengalaman langsung dari teman kita yaitu Kaila. Kaila menceritakan kalau Kaila pernah merasa terpuruk saat latihan paskibra karena Kaila tidak bisa menghafalkan gerakan formasi dan Kaila disalahin terus sehingga membuat dirinya merasa dipojokkan. Tetapi Kaila tidak berputus asa dan terus mencoba menghafalkannya lagi dengan semangat. Sekian dari kelompok kami. Oke, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang membangun menara kehidupan. Ketika menara kalian goyah atau roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa perasaan yang muncul dari dalam diri atau kelompok? Dari dalam diri kelompok kami adalah ada perasaan kesal, kecewa, marah. Kenapa sih tidak bisa bangkit lagi itu menara? Terus yang kedua, apa pelajaran paling berharga tentang resensi yang kalian dapat saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing? Yaitu belajar dari kesalahan untuk terus mencoba lagi, tidak menyerah, dan terus mencoba lagi. Di luar permainan ini, coba pikirkan pengalaman di kehidupan di mana kalian pernah merasa menara kalian roboh dan bagaimana kalian merespons situasi tersebut. Pada saat ulangan, saya telah belajar beberapa hari sebelumnya agar mendapatkan nilai yang baik, tetapi hasilnya justru tidak memuaskan. Saya merespon dengan tidak menyerah dan mengevaluasi kesalahan saya agar pada saat ulangan selanjutnya mendapatkan hasil yang memuaskan. Tadi pas di awal ibu ngajak main, jatuh, bangun lagi. Tadi ibu ajak lagi main, bangun, menara. Ada yang langsung bisa berdiri, enggak? Pasti ada yang jatuh kan? Maka dari itu resiliensi. Ayo, siapa yang mau baca? Baca gak? Baca dari atas. Kesia, Keisha, apanya? boleh baca. Baca. Mengapa daya lentik penting? Dalam kehidupan kita belajar berproses dan tumbuh, menghadapi berbagai tantangan, gagal dalam menyelesaikan tugas atau mendapatkan hasil yang tidak sesuai harapan. Hal itu wajar. Namun, manusia yang tangguh tidak berhenti ketika gagal. Mereka mencoba lagi, belajar dari kesalahan, dan perlahan menjadi kuat. Jadi daya lenting atau resiliensi itu tadi apa? Nih, siapa yang mau baca lagi gantian? Nah, siapa yang baca kak? Daya lentik atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekadar tidak menyerah, tapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Menurut American Psychological Association, mendefinisikan resiliensi sebagai proses adaptasi yang sehat saat menghadapi trauma, kesulitan berat, atau tekanan tinggi. Tangan dulu. Resiliensi itu tadi apa? Kemampuan untuk bangkit lagi dan berusaha menjadi lebih
Baik dan lebihku? Resiliensi itu disertai dengan pola pikir yang bertumbuh atau disebut dengan growth. Kita itu ada yang namanya neuroplastisitas. Ada yang mau baca dulu? Coba yang mau baca. Anan baca Nan. Maju Nan, telepon. Di otak kita nih ada yang namanya neuroplastisitas. Apa tuh? Apa tuh neuroplastisitas? Baca aja nih. Adalah mekanisme biologi yang mendasari growth mindset. Setiap kali individu dengan growth mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, otak mereka sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Jadi kembang menjadi sel-sel baru yang tidak pernah putus ketika kalian berusaha menjadi orang yang dengan pola pikir grow mindset itu apa? Bertumbuh. Apa tadi grow mindset? Bertumbuh. Lawannya grow mindset apa? Kalau tidak bertumbuh berarti dia stuck itu apa? Tetap bahasa kerennya apa? Bahasa Inggrisnya? Fixed mindset. Fixed mindset dan grow mindset. Jadi tadi apa ini? Resiliensi selalu dibarengi dengan proses grow mindset. Apa itu grow mindset? Pola pikir yang tumbuh. Apa yang tumbuh nih? Pola pikir atau badannya? Sekarang the quiz. Kalian sebutkan ya, Ibu bacakan ininya. Ibu bacakan. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya cupu ya. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan usaha dan kerja keras adalah yang ketujuh, bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Besar saja tidak cukup. Ayo, ada yang bakat alami adalah faktor. Jadi ini yang penting aku punya bakat gitu. Ya, berarti kita bisa kan membedakan. Tugas akhirnya teman-teman. Ya Allah.